Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bulan Sya'ban ini di antara makna ayat di antara makna ayat innallaha wa malaikatahu, di situ ada dua hal. Yang pertama Allah. Satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu hanya satu, enggak ada Tuhan yang lain. Di jagat raya, di alam manapun, Tuhannya hanya Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di ayat tersebut innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, yang ngomong ini siapa? Allah. Jadi Allah sedang menceritakan, memberitakan, mengabarkan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah menceritakan hal yang kedua, sesungguhnya para malaikat juga selalu bersolawat kepada Nabi. Artinya satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain, selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jajaran makhluk Allah yang tertinggi di bawah Anbiya wal Mursalin yang khusus, yaitu para malaikat, selalu bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan bebas, Allah mengajak para malaikat untuk bersama-sama solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beda solawat Allah dengan solawat malaikat dan solawatnya siapapun. Lantas apa artinya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Solawat itu bentuk jamak, tunggalnya as-sholah. Kalau bahasa Indonesianya solat, ya, tunggalnya adalah solat. Solat itu as-sholah artinya apa? Doa. Jadi Allah bersolawat, Allah lagi mendoakan. Ya, Allah lagi mendoakan. Nah, masa Allah berdoa? Nah, artinya lantas apa? Allah mendoakan di dalam ayat tersebut, artinya Allah menganugerahkan. Ya, Allah menganugerahkan tanpa henti setiap saat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganugerahkan rahmatnya, menganugerahkan karunia-Nya, memuliakannya, mengangkat derajatnya dengan cara-caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap detik pangkatnya Rasul nambah, setiap detik pujian untuk Nabi SAW nambah. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Sehingga tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang bisa mendekati tingkat kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menceritakan malaikat yang khusus, malaikat yang mulia, senantiasa solawat pada Nabi Muhammad SAW. Lantas apa artinya malaikat bersolawat? Mendoakan Nabi. Lah, doanya apa ini malaikat? Di antaranya diartikan malaikat mendoakan agar Nabi selalu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Nabi gak pernah punya dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Yang kedua, malaikat artinya memintakan anugerah tambahan setiap saat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, artinya malaikat memuji dan memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap saat Rasulullah SAW dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan terpuji karena dipuji oleh Allah dan dipuji oleh para malaikat. Nah, terus Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Gak semua orang dipanggil. Yang iman, yang percaya dipanggil. Dan ternyata
Gak semua yang percaya terpanggil, gak semua yang beriman terpanggil. Ada yang menanggapinya biasa-biasa saja, ada yang menanggapinya dengan sangat serius. Allah lagi manggil saya, ada apa ya Allah? Kenapa saya dipanggil? Urusannya apa? Saya dipanggil langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang manggil Allah, bukan malaikat. Allah manggil secara khusus, langsung Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, kepada para anbiya, malaikat dan seterusnya, mukminun, kalian semua sholawat dan kalian semua salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat dan salam yang banyak dan bagus, yang banyak dan bagus, taslima. Dari situ maka ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kalau Allah lagi mengajak kelompok khusus dari umat manusia yang beriman untuk naik pangkat dengan cepat. Karena begitu perintah ini dia lakukan, maka dia langsung masuk dalam kelompok orang-orang yang bersama Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang bersama Allah bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu dia solawat pada Nabi Muhammad SAW, dia langsung masuk dalam kelompok malaikat. Kalau gini, bahasa kasarnya gini, saya anggap saja kelompok malaikat. Terus saya ngajak kalian semua, yuk pergi umroh bareng saya. Saya mau nanya, ini misal saya malaikat, saya nawari antum, yuk pergi umroh bareng saya. Umroh bareng malaikat, kira-kira keren atau enggak keren? Bangga atau enggak bangga? Bangga ya. Kelasnya naik atau enggak naik? Pangkatnya naik atau enggak naik? Modalnya tinggal apa? Umroh bareng malaikat. Betul ya? Bareng malaikat. Bayangkan ini Allah bilang, yuk bareng saya dan malaikat sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita naik pangkat. Pangkatnya apa? Min khawasil mu'minin. Masuk dalam kelompok orang beriman yang superior. Orang beriman yang khusus. Bukan orang beriman yang biasa. Makanya dari dahulu zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul pun mengajarkan agar kita banyak solawat. Sampai dibuatkan hari khusus solawat. Ya, hari khusus solawat. Apa itu? Hari Kamis malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyaklah solawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Dibuatkan hari khusus. Walaupun setiap hari suruh solawat, setiap saat suruh solawat, tapi dipilihkan kalau tiba malam Jumat yang lebih banyak, kalau tiba hari Jumat yang lebih banyak. Tuh contohnya. Kemudian Rasul juga SAW memberikan ancaman yang keras kepada orang yang enggan bersolawat. Ya, orang yang enggan bersolawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pelit, bakhil, kikir, orang yang kalau disebutkan aku di hadapannya dia enggak mau solawat kepadaku. Diancam disebut kikir, sementara orang yang kikir itu enggak masuk surga. Orang yang bakhil, pelit itu tempatnya di neraka. Gara-gara apa dia dapat pangkat bakhil? Gara-gara apa dia dapat pangkat kikir? Apa karena dia enggak mau berderma? Bukan, tapi karena dia enggan bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ, siapa yang rajin solawat, maka dia enggak akan bakhil, baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apapun yang dia miliki. Makanya kalau ketemu pasien pelit, ajak sholawat, insya Allah sembuh itu. Orang pelit itu susah obatnya, betul ya? Giliran traktir dia lari, giliran bayar dia pura-pura ke toilet. Itu orang pelit. Tapi kalau kita ajak sholawat, insya Allah sembuh itu. Ya, insya Allah sembuh. Ini obat buat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir.
Kemudian Rasul juga mengatakan SAW, orang yang duduk di suatu tempat dimanapun tempatnya, kemudian dia bangun dari tempat duduknya, tidak bersolawat, tidak berzikir, tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, bangun aromanya lebih busuk daripada bangkai. Aromanya lebih busuk daripada bangkai. Artinya kalau dia bersolawat, aromanya harum, dirinya harum, berarti tempatnya juga jadi harum, sekitarnya jadi harum. Orang yang aromanya harum, yang sekitarnya akan merasanya nyaman. Sehingga solawat kalau dibaca oleh seseorang di suatu tempat, tempat itu akan membuat siapapun yang berada di dalamnya maupun di sekitarnya merasakan rasanya nyaman di dalam relung-relung jiwa dan hatinya. Itu diantara contoh-contoh sejak zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, solawat itu sudah digalakkan, diperintahkan. Bahkan, nah ini bahkan ajibnya di sini, boleh dibahas lagi. Tapi ini harusnya mahal ini, ya harusnya mahal. Cuman kita jual murah, gratis, ya gratis. Dalam sebuah hadis disebutkan suatu hari tampak wajah Nabi Muhammad SAW itu berseri-seri. Tahu tersenyumnya orang yang malu-malu, tersenyum malu bahagia itu. Nah, itu Rasulullah SAW tampak wajahnya tersenyum malu bahagia. Ya, bahagia sekali. Sahabat pun nanya, karena Nabi Muhammad SAW itu wajahnya biasa-biasa saja, udah tersenyum bahagia. Sebab gak pernah Rasul mengajarkan untuk menampakkan wajah yang tidak bahagia. Senyum tuh Nabi Muhammad SAW. Tapi hari itu sahabat melihat kok senyumnya beda gitu loh. Tahu senyumnya manten baru? Yang udah nikah tahu. Nah, yang belum ya nggak tahu. Yang belum nggak tahu. Jumat depan insya Allah ponakan saya mau nikah. Nah, di sini ya itu belum nikah aja ponakan saya udah senyum-senyum itu. Ya itu udah senyum itu. Nah, senyumnya orang yang bahagia sekali itu sumringah gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu sumringah. Bahasa Indonesianya apa sumringah itu? Sumringah itu bahasa Indonesianya apa? Ceria kurang gitu ya. Ceria ya ceria tapi ceria banget gitu ya. Ada bangetnya, sumringah. Super ceria. Ya super ceria. Sahabat nanya, "Wahai Nabi SAW kok tampak sangat bahagia. Ada apa?" Rasul menyatakan dalam hadis bil makna, barusan malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, Allah menitipkan salam dan Allah menyampaikan siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku bersolawat kepadanya 10 kali. Hadits ini kalau didengar begini saja ya nggak paham kita. Oh iya, 1 solawat dapat 10. Tapi nggak ada rasanya. Coba kalau saya ngomong begini, bawa handphonemu bekas, saya tukari Samsung yang terbaru 20. Kira-kira kamu bahagia enggak? Bahagia, mereknya apapun gitu ya. Bahagia kamu. Wah, handphoneku ki sing welek ditukari Samsung yang terbaru atau iPhone yang terbaru atau handphone yang termahal. Jumlahnya 20, jumlahnya 100. Senang atau enggak senang? Senang. Kira-kira semangat enggak datang ke sini bawa handphone? Bahkan kalau enggak punya handphone, beli handphone terus harganya 1.000 go gitu ya. Bawa. Golek bekas-bekasan 50.000 ya, bawa gitu untuk ditukarkan. Betul? Itu feel-nya begitu loh. Rasanya begitu. Allah bilang siapapun dari umatmu yang sholawat padamu 1 kali. Nah, sholawat itu apa? Tadi kita diperintahkan, hei yang beriman, kalian semua doakan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, kalian semua doakan Nabi dan sampaikan salam kalian yang terbaik pada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat pun datang menghadap pada Nabi Muhammad SAW.
Sahabat ngomong, ya Rasulullah kalau suruh ngucap salam kami udah paham. Karena perintah salam ini kan sudah jelas ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Allah pun mengajarkan bagaimana cara menyampaikan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamnya Allah itu diabadikan selama-lamanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya siapa itu? Salamnya Allah. Untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali ngajari salam untuk Nabi siapa? Allah. Allah ngajarin enggak salam buat Nabi? Ngajarin. Salamnya bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Panggil dengan sebutan pangkatnya, ya ayyuhan nabi, duhai Nabi, salam sejahtera untukmu. Makanya kalau salam buat Nabi, panggil nama yang bagus, Pak. Bagus. Itu assalamu alaik zainal anbiya. Kan begitu ya? Assalamu alaik toha ya habibi dan seterusnya. Salam. Kalau salam, kami tahu ya Allah caranya karena udah diajarkan. Nah kalau suruh mendoakan Nabi Muhammad SAW, suruh sholawat, suruh mendoakan, ini doa yang bagaimana? Apa didoakan sehat, doakan panjang umur, doakan rezeki berlimpah, doakan senang dunia akhirat, atau bagaimana mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang engkau maksud? Maka saat itulah Nabi mengajarkan SAW, udah ucapkan saja ke Allah, sampaikan saja ke Allah, Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasul ditanya sama sahabat, Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, gimana caranya sholawat? Rasulullah ngajarinya, ya udah bilang saja sama Allah, ya Allah tolong engkau yang bersolawat, tolong engkau yang bersolawat, Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, pertanyaan saya, pernahkah kita secara langsung bersolawat pada Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Kita diajari Nabi, sampaikan saja ke Allah, biar Allah yang bersolawat, biar Allah yang bersolawat. Maka setiap kali kita ngucap Allahumma, duhai Allah, sholli, tolong kamu bersolawat, Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Ya, aku Allah dan aku bersolawat, malaikat juga bersolawat, kalian solawat. Kita balas lagi, Allahumma tolong engkau ya Allah yang solawat, sehingga muter terus. Allah nyuruh kita solawat, kita kembalikan, engkau saja ya Allah yang solawat. Allah suruh kita lagi solawat, kita kembalikan, tolong engkau yang solawat. Allah bilang, aku sudah solawat dan selalu solawat, malaikatku juga selalu solawat, kalian yang beriman ayo solawat. Kita jawab lagi, Allahumma tolong ya Allah engkau yang solawat. Kenapa? Aku nggak pantas, aku nggak paham, aku nggak ngerti, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Salah nanti kalau aku bersolawat menurut yang ku tahu. Maka Rasulku mengajarkan agar engkau yang bersolawat seperti yang engkau tahu dan yang engkau mau. Allahumma sholli. Terus begitu. Allahumma sholli. Masalah belakangnya terserah. Belakangan kan namanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Toha, Allahumma sholli ala Yasin, Allahumma sholli ala Al-Habib, dan seterusnya. Itu kan belakangnya nama Nabi Muhammad SAW. Cuman caranya itu loh. Bagaimana caranya? Allahumma sallallahu, salatullah. Itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ulama mengatakan tidak ada sholawat yang ditolak. Gak ada sholawat yang ditolak. Kenapa? Lawang yang sholawat Allah, masa Allah menolak Allah? Siapa yang sholawat? Allahumma, ya Allah tolong kamu bersolawat. Berarti yang sholawat siapa? Allah. Sehingga sholawat itu tidak tertolak, selalu tersampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai di sini paham? Nah sekarang saya akan jelaskan makna 1 dibalas 10. Siapapun dari umatmu yang bersolawat 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Pertanyaan, nanti bisa paham ini. Semua ucapan kita Allahumma itu artinya apa?
doa. Allahumma, Allahumma, ya Allah tolong, ya Allah tolong, duhai Allah tolong. Artinya doa. Allahumma sholli berarti kita lagi berdoa, minta sama Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul semacam itu? Oke. Karena solawat ini doa, maka kualitasnya tergantung yang berdoa. Kualitas solawat itu satu orang yang satu dengan yang lain bergantung dari orang yang berdoa. Bunyi solawatnya bisa jadi bunyi solawat yang paling agung bunyinya, kalimatnya, tapi kualitasnya tergantung dari orang yang bersolawat, karena solawat adalah doa. Semakin dia dalam keadaan yang sempurna, semakin berkualitas solawatnya untuk dirinya, semakin berkualitas. Betul? Nah, cuman hebatnya di sini, serendah apapun kualitasmu, serendah apapun kualitas saya, Allah bilang, aku akan membalasmu. Handphonemu welek model apapun, gorene. Nak buat gorene saiki tak buang sampah. Maaf ya, yang nggak paham bahasa Jawa roaming mungkin ya. Ini di sini ada adik ipar saya di belakang itu dari Jakarta, nggak paham bahasa Jawa, jadi saya terjemahkan. Kalau kamu bawa handphone kamu yang jelek sekarang ke saya, ya saya nggak akan tukari dengan handphone yang sama sekalipun enggak. Oh, titip buang sampah ya, tak buang no sampah. Buangkan sampah. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya Allah pada Nabi Muhammad SAW, siapapun dari umatmu yang memuji kamu, siapapun dari umatmu yang mendoakan kamu, kualitas orang itu seburuk apapun, tidak aku tolak doanya, tidak aku tolak pujiannya, tidak aku campakkan permohonannya, aku nggak lihat lagi syarat sah doanya, karena dia meminta untukmu kekasihku, maka aku akan beri dia balasan dariku langsung, rahmatku, ampunanku, pangkatku, kuberikan kepadanya, karena dia mau doakan kamu. Sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Paham? لا عليك الله